مولانا يا مولانا يا سميع دعانا. Kenapa saya bukan ya Maulana? Karena yang undang saya Haji Maulana. Begitu pada beliau ya Haji Cecep Nurkamal, kami persilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-mukarramin wal mukarramat, para habaib, para kiai, para ajengan, para alim ulama, para aparatur pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, wabil khusus tetamu kita yang kita cintai, Gus Aldi, yang bulan Maulid ini entah sudah berapa kali ke Majalengka. Berapa kali kira-kira? 6 kali, Gus. Tapi selama 6 kali ini kita ikut mendengarkan, kita ikut mengikuti. Belum pernah beliau menjadi Sultan Juki. Betul? Saya pengen dengar suaranya kayak yang di YouTube gitu loh. Hebat Arab gitu ya. Habis ini ya. Iya. Mari kita dengar nanti. Ditutup oleh beliau sebagai Sultan gitu. Polisi banyak. Langsung saja, karena mungkin di tempat lain tidak ada habis doa ada tausiah. Habis doa ya pulang. Ya. Ini saya sedikit menambahkan keterangan panjang lebar dari guru kita Habibana Ahmad bin Abdullah Al-Kaf tentang kecintaan seorang sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seorang ibu, Bu, jika anaknya sakit saja sudah bikin galau tentunya. Ini dua-duanya anaknya meninggal masih bisa masak, masih enak masakannya, masih bisa menahan emosinya. Karena apa? Karena anak meninggal bagi ibu ini tidak apa-apa. Yang penting bisa membahagiakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh luar biasa. Maka ada lagi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah waktu itu ada seorang perempuan yang dikenal seorang perempuan yang cantik jelita luar biasa. Dan perempuan ini senantiasa istiqomah memakai niqab, memakai cadar. Sehingga kecantikannya hanya terkenal, tapi semua orang belum pernah melihat kecuali kedua orang tuanya dan suaminya. Sudah bersuami ini, perempuan ini. Namun ada lelaki, pemuda munafik, pemuda fasik yang usil ingin melihat wajahnya, karena wajah seorang perempuan ini seorang perempuan yang benar-benar cantik dikenalnya. Akhirnya hiji waktos si pemuda iya ngadodoho iraha ieu kaluarna ieu istri. Begitu keluar di bumina diikuti, tahu ada yang mengikuti, langsung balik lagi ke rumah. Ayah mengikuti sieun balik ke rumah. Mun ibu yang begitu sieun tak senang, Bu. Bu, sarare ieu teh. Ya. Singkat cerita, beberapa kali dia ikuti, akhirnya ada kesempatan. Di tengah-tengah perjalanan, pemuda ini menghadang dan mengatakan, "Wahai wanita, aku ingin sekali melihat mukamu. Coba sekali-kali buka wajahnya, buka cadarnya, buka niqabnya." Tentunya ini seorang yang solehah, seorang yang anut, yang taat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mau. Akhirnya pemuda ini tidak kalah pikiran, tidak kalah otak, tidak kalah ngulik. Akhirnya dia mengatakan ke si wanita ini, "Wahai wanita, aqsamtu billahi alaika an takshifa li wajhaki." Aqsamtu billahi alaiki an takshifa li wajhaki. Wahai wanita,
aku bersumpah kepada Allah, aku bersumpah kepadamu atas nama Allah, jika engkau cinta ke baginda Nabi, ya, maka bukakanlah cadarmu untuk saya. Suruh buka cadar, suruh memperlihatkan wajah dengan alasan atas nama cinta kepada Rasulullah SAW. Ini kurang ajar nih pemuda ini, sehingga si wanita ini bingung. Kalau saya buka, saya bermaksiat, tapi kalau tidak saya buka, kecintaan saya ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipertaruhkan. Bingung. Ini kisah ini diriwayatkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Husnul Muhadarah. Akhirnya karena ingin membuktikan cintanya ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak mau diolok-olok akan cintanya, tidak mau diremehkan akan cintanya, maka dia bukakan cadarnya, Bu. Dia bukakan cadarnya akhwat untuk si pemuda ini. Bukakan, kemudian tutup lagi. Begitu dibuka, ngajengkah kata si pemuda. Saking cantik, nah, murni, asli, alami. Tidak pakai bedak berapa senti tadi keragus kali. Yang mukanya putih tapi lehernya abu-abu. Ya. Ini si wanita cantik sekali, ditutup, dia lari langsung ke rumahnya. Pemuda ini molohok, ngelai, curcor jadi itu dia, hidungnya mimisan. Ya, telinganya keluar lagi. Saking kagetnya melihat orang yang cantik kayak gini. Si cantik ini begitu nyampe rumahnya laporan ke suaminya. Ini masih muda ini, belum lama nikah. Dia ceritakan apa yang dikisahkan tadi. Akhirnya laki-laki ini tidak mau memburu si laki-laki yang iseng tadi, tapi dia melapor ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakanlah kisah tadi di depan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata perintah Nabi? Engkau pulang dari sini, datangi tukang pabrik roti, pinjem ovennya, disewa ovennya, kemudian bawa ke rumahmu. Sampai di rumahmu nyalakan itu ovennya, pakai kayu bakar, pakai suluh. Kalau sekarang oven kan pakai gas atau pakai listrik. Oven paranti nyiin roti. Loba pabrik roti dia namanya. Ovennya besar, suruh dinyalakan pakai kayu bakar. Setelah itu bilang sama istri. Bilang sama istrimu, ini perintah Rasul SAW. Apa bilangnya? Wahai istriku, aqsamtu alaiki billah, in kunta mahabbah li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masuklah ke oven ini. Aku bersumpah kepadamu wahai istriku atas nama Allah, kalau betul engkau mahabbah, engkau tadi mau membuka wajahmu di depan pemuda itu karena mahabbah ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka masuklah ke oven yang panas ini. Dites kecintaannya, dites ketaatannya sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawaban si ini perempuan? Hubban wa ta'atan li Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cintaku, karena taatku, aku nurut atas perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tunggu, biarkan apinya nyala terus, biarkan ovennya panas terus. Aku mau mandi dulu, aku mau bersih-bersih dulu. Mau pakai pakaian yang paling bagus, mau pakai wangian yang paling wangi, mau pakai perhiasan andalanku akan aku pakai, aku akan berhias. Kenapa? Karena aku cinta Nabi, karena aku taat ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hanya cinta, tapi taat. Hubban wa ta'atan, cinta dan taat. Kalau cinta saja, keluar dari majlis masih terus bermaksiat, keluar dari majlis masih buka aurat, Bu, cintanya belum sempurna. Apalah cinta kita mungkin sama dengan mereka umat Yahudi, umat Nasrani yang mengaku cinta pada nabinya, yang mengaku cinta pada Rasulnya, tapi mereka tidak mentaati perintah Rasulnya. Kitabnya mereka robah, ajarannya mereka robah, tapi mereka ngaku cinta sama nabinya. Coba, nabi kita dihina, kita marah. Umat Yahudi pun nabinya dihina pasti marah. Umat Nasrani nabinya dihina pasti marah. Kalau hanya marah, belum begitu cinta. Yang cinta taat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Akhirnya dia masuk ke open tersebut. Open gede Salomari. Sama suaminya ditutup open tersebut. Suaminya tidak kuat, lari ke Nabi SAW ke rumahnya sambil nangis. Istrinya di open, kira-kira dikeluarkan asak tante. Bu, roti bae adonan jadi asak, ya, bakakak jadi hipu. Ini manusia, istrinya sendiri yang baru nikah dimasukkan ke open, dia nangis gak kuat. Lari ke baginda Rasul SAW, ya Rasulullah, sudah, istriku sudah di open, bahkan sebelum di open memakai pakaian yang paling bagus, perhiasannya dipakai, wewangiannya dipakai. Apa kata baginda Rasul SAW? Tunggu, setelah ini kau pulang buka opennya. Ya, akhirnya dia pulang, segera ingin tahu matang tidaknya istri tersebut. Dibukalah open, begitu dibuka keluar persis posisinya seperti sebelum masuk. Pakaiannya masih bagus, masih rapi, masih wangi, tegosong sama sekali. Bagaimana suami? Lari lagi ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, istriku selamat, istriku aman, istriku tidak apa-apa, tidak pengaruh apa-apa, itu open. Apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Hakada liman yuhibbuni wa yasduq bimahabbati la yuhrikuhun nar wa la yu'athiruhu. Itulah orang-orang yang betul mahabbah, cinta kepada baginda Nabi. Dengan cintanya dia taat kepada Nabi, maka tidak akan terkena api, juga tidak akan ada pengaruh apa-apa dari api tersebut. Di dunia tidak terkena bakaran open, tidak terkena bakaran api, insya Allah jaminan di akhirat pun tidak akan terkena api neraka. Siapakah mereka? Sahabiah, sahabat Nabi. Untuk apa ibarat ini, hadis ini diceritakan? Untuk kita ikuti, kita tiru. Bahwasanya cinta saja tidak cukup, cinta harus ada bukti daripada ketaatan. Al-muhib liman yuhibbuh muti'uh. Orang yang cinta kepada yang dicintainya pasti akan mengikutinya, insya Allah. Mudah-mudahan momen salawat kita, momen maulid kita pada malam hari ini, bersemangatnya kita membaca salawat ke baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan menumbuhkan semangat kita untuk taat kepada beliau, cinta kepada beliau, semakin nurut kepada beliau, semakin mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita ikuti terus di dunia sampai di akhirat, orang yang kita ikuti akan berjumpa di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.